Bayangkan Anda sudah menunggu belasan, bahkan puluhan tahun, demi satu panggilan suci ke Tanah Suci. Tabungan dikumpulkan sedikit demi sedikit, doa tak pernah putus, dan harapan terus dijaga. Namun, mulai tahun 2026, semua itu bisa terhenti bukan karena uang, melainkan karena satu hal, kesehatan Anda. Pemerintah Arab Saudi resmi mengubah aturan haji secara besar-besaran. Bukan sekedar soal teknis perjalanan, tapi menyentuh inti ibadah. Siapa yang boleh berangkat, siapa yang harus tertunda. Mulai dari screening kesehatan super ketat, kartu nusuk yang wajib dibawa kemana-mana, hingga larangan keras terhadap haji ilegal, semuanya dirancang untuk satu tujuan, mengakhiri kekacauan haji yang selama ini memakan korban. Pertanyaannya sekarang, apakah aturan ini benar-benar solusi? Atau justru akan membuat ribuan calon jamaah kecewa sebelum menginjakan kaki di Mekah? Inilah wajah baru Haji 2026, lebih aman, lebih tertib, tapi juga jauh lebih selektif. Dan dampaknya bisa mengejutkan banyak orang. Mulai tahun 2026, pemerintah Arab Saudi resmi membalik sistem lama yang selama ini berlaku. Jika dulu calon jamaah melunasi biaya haji terlebih dahulu, baru diperiksa kesehatannya, kini aturannya berubah total. Lulus pemeriksaan kesehatan dulu, baru boleh membayar pelunasan. Kebijakan ini bukan sekedar teknis administratif. Ini adalah bentuk penyaringan serius untuk memastikan hanya jamaah yang benar-benar siap secara fisik yang diberangkatkan ke Tanah Suci. Tujuannya jelas, mengurangi resiko kematian, mencegah jemaah sakit parah terlantar di puncak haji, dan menekan beban layanan kesehatan di Mekah dan Madinah. Namun di balik niat baik ini, muncul sisi lain yang tak bisa diabaikan. Banyak jemaah lansia telah menunggu belasan hingga puluhan tahun. Ketika giliran akhirnya tiba, justru kesehatan menjadi penghalang terakhir. Pertanyaannya kini bukan lagi siapa yang mampu membayar, tetapi siapa yang masih mampu bertahan secara fisik. Aturan ini melindungi jemaah, tetapi juga menguji keikhlasan mereka yang sudah lama menanti panggilan suci. Mulai tahun 2026, Arab Saudi resmi menerapkan satu sistem yang akan mengubah wajah penyelenggaraan haji, kartu nusuk. Ini bukan sekadar kartu identitas biasa, melainkan kunci utama seluruh akses jemaah selama berada di Tanah Suci. Dulu, jemaah cukup mengenakan gelang identitas dan seragam ihram untuk masuk ke Arafah, Musdalifah, dan Mina. Sistem ini longgar, mudah disusupi, dan membuka celah besar bagi praktik haji ilegal. Kini, celah itu ditutup rapat. Setiap jemaah wajib membawa kartu nusuk, baik dalam bentuk fisik maupun digital, yang tidak bisa dipalsukan dan terhubung langsung dengan sistem Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi. Di dalam kartu nusuk, tersimpan seluruh data penting jemaah, identitas, status legal, akomodasi, hingga layanan yang berhak diterima. Tanpa kartu ini, jemaah tidak akan bisa melewati pos pemeriksaan, bahkan beresiko ditolak masuk area puncak haji. Artinya, keberangkatan saja tidak cukup. Legalitas harus terus dibuktikan setiap saat. Untuk jamaah Indonesia, kabar baiknya, kartu nusuk akan dibagikan sejak embarkasi di tanah air. Namun di sisi lain, ini menuntut kesiapan sistem distribusi dan edukasi yang matang. Sebab, satu kesalahan kecil, kartu hilang, belum aktif, atau tidak dipahami fungsinya, bisa berujung pada masalah besar di Tanah Suci. Mulai tahun 2026, Arab Saudi resmi mengakhiri sistem lama pengurusan izin masuk Raudhah secara kolektif. Jika dulu jamaah cukup mengikuti jadwal yang diatur ketua kloter melalui tasreh, kini setiap orang wajib mengurus izin sendiri melalui aplikasi nusuk. Artinya, jamaah harus memiliki ponsel pintar, memahami cara login, memilih tanggal, menentukan slot waktu, hingga menyimpan izin elektronik untuk ditunjukkan di pintu masuk Raudhah. Secara sistem, ini memang lebih adil dan transparan, karena tidak ada lagi praktek titipan atau pemotongan antrean. Semua jamaah punya peluang yang sama. Namun di balik kerapian digital ini, muncul tantangan besar yang tidak bisa diabaikan. Sebagian besar jamaah haji Indonesia adalah lansia, bahkan tidak sedikit yang masih kesulitan menggunakan smartphone. Disinilah resiko ketimpangan muncul, bukan soal niat, tapi soal kemampuan teknologi. Pertanyaan kritisnya, siapa yang akan membantu mereka saat ribuan orang berebut slot Raudhah?
Apakah petugas kloter akan disiapkan khusus untuk pendampingan digital? Jika tidak, maka Rawdoh berpotensi hanya bisa diakses oleh jemaah yang melek teknologi, bukan yang paling siap secara spiritual. Digitalisasi memang memudahkan sistem, tetapi tanpa pendampingan, ia juga bisa menjadi tembok baru bagi jemaah lansia. Mulai tahun 2026, pemerintah Arab Saudi melakukan perubahan paling berani dalam sejarah penyelenggaraan haji. Sistem screening kesehatan jemaah benar-benar dikunci dan tidak bisa dimanipulasi. Jika dulu petugas kesehatan daerah masih memiliki kewenangan untuk mengedit data, mengubah hasil pemeriksaan, bahkan meloloskan jemaah yang sebenarnya beresiko tinggi, maka era itu kini selesai. Dalam sistem baru, fitur edit dihapus total. Semua data kesehatan jemaah akan langsung terhubung dengan database BPJS Kesehatan, sehingga riwayat penyakit seperti jantung, diabetes, ginjal, hingga gangguan pernafasan bisa terbaca otomatis. Bukan hanya fisik, kesehatan mental dan kognitif kini menjadi syarat wajib. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mendeteksi dini demensia, disorientasi, dan gangguan daya ingat yang selama ini menjadi penyebab banyak jemaah tersesat, terlantar, bahkan meninggal sendirian di Tanah Suci. Kebijakan ini memang keras, tapi inilah bentuk perlindungan nyata. Haji bukan sekadar keberangkatan, tapi tentang kemampuan untuk bertahan dalam ibadah paling berat di dunia. Pertanyaannya kini bukan lagi siapa yang mampu membayar, melainkan siapa yang benar-benar siap secara fisik dan mental untuk berhaji. Arab Saudi akhirnya melakukan perubahan yang selama ini paling ditunggu jamaah. Seluruh proses imigrasi dan administrasi dipindahkan ke negara asal. Program ini dikenal sebagai Makkah Route, dan bagi jamaah Indonesia dampaknya sangat besar. Sebelumnya, jamaah, terutama lansia, harus berdiri berjam-jam di Bandara Jeddah atau Madinah. Antrean imigrasi, pengambilan biometrik, dan pemeriksaan dokumen bisa memakan waktu 2 hingga 4 jam dalam kondisi lelah setelah penerbangan panjang. Tidak sedikit jamaah yang drop, pingsan, bahkan harus dirawat sebelum sempat menginjak hotel. Mulai 2026, semua itu dilakukan di bandara keberangkatan di Indonesia oleh petugas imigrasi Arab Saudi. Artinya, begitu pesawat mendarat, jamaah langsung keluar seperti penumpang domestik. Tidak ada antrean panjang, tidak ada tekanan fisik, dan tidak ada resiko kelelahan ekstrim di hari pertama. Namun di balik kabar baik ini muncul pertanyaan penting. Apakah seluruh bandara embarkasi siap secara infrastruktur dan SDM? Apakah proses di Indonesia benar-benar akan rapi atau justru memindahkan kekacauan ke dalam negeri? Makkah Route adalah terobosan besar, tapi keberhasilannya sangat bergantung pada kesiapan sistem Indonesia sendiri. Mulai tahun 2026, Arab Saudi resmi menutup semua celah yang selama ini dimanfaatkan untuk berhaji secara ilegal. Jika dulu visa turis, ziarah, atau kerja sering disalahgunakan sebagai jalan pintas menuju Makkah, kini praktik itu dianggap sebagai kejahatan serius. Pemerintah Saudi tidak lagi sekedar menolak atau memulangkan jemaah ilegal, tapi menjatuhkan sanksi berat yang menjerakan. Denda maksimal mencapai 20.000 rial Saudi atau sekitar 90 juta rupiah, disertai deportasi, dan yang paling berat, larangan masuk ke Arab Saudi hingga 10 tahun. Ini bukan ancaman kosong, tapi kebijakan resmi yang akan diterapkan dengan pengawasan digital dan sistem nusuk yang terintegrasi. Yang lebih tegas lagi, hukuman tidak hanya menimpa jemaah. Travel nakal, penyedia penginapan, pengangkut, bahkan siapapun yang membantu proses visa ilegal akan ikut dikenai sanksi. Artinya, seluruh rantai bisnis haji ilegal diputus dari hulunya. Indonesia pun tidak tinggal diam. Pemerintah kini mulai menahan keberangkatan calon jemaah non-prosedural sejak dari tanah air. Pesannya jelas, haji harus resmi, atau tidak sama sekali. Di era baru ini, niat baik tidak cukup. Kepatuhan pada aturan menjadi syarat mutlak ibadah. Aturan Haji 2026 memang lebih ketat, tapi juga lebih manusiawi, lebih aman, dan lebih terkontrol. Masalahnya sekarang satu, apakah Indonesia siap menyesuaikan diri? Karena aturan sudah berubah, yang belum tentu berubah adalah kesiapan sistem kita sendiri. Jika Anda jemaah haji, keluarga jemaah, atau sedang menunggu antrean,
Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan update penting Haji 2026. Karena informasi yang terlambat bisa berakibat gagal berangkat. Terima kasih. Semoga kita semua dipanggil Allah dengan cara terbaik.